Aku tak pernah percaya pada santet sampai malam itu. Semua dimulai ketika aku mulai bersinar di tempat kerja. Tugas-tugasku selalu selesai lebih cepat dari target. Dan beberapa kali namaku disebut di rapat sebagai karyawan teladan. Awalnya, aku merasa bangga. Tapi entah kenapa, sejak itu tatapan rekan kerjaku Rani selalu menusuk. Ada senyum tipis di wajahnya, tapi tatapan matanya dingin, seperti ular mengintai mangsanya. Hari pertama keanehan itu datang, aku membuka bekal makan siang di meja kantor. Bekal yang tadi pagi masih hangat dan segar kini dipenuhi belatung putih yang bergerak-gerak, seolah baru menetas. Bau busuk menusuk hidung, membuat perutku mual. Teman-teman di meja sebelah mundur sambil menutup mulut, dan aku hanya bisa terpaku. Tak paham bagaimana bisa makanan itu berubah secepat itu. Aku membuang bekal itu, mencoba melupakan kejadian aneh tersebut. Malamnya saat pulang ke rumah, aku mencoba tidur lebih cepat. Lampu kamarku padamkan, hanya menyisakan cahaya remang dari jendela. Tapi baru saja aku merebahkan diri, ada rasa gatal menjalar di kaki. Saat ku tarik selimut, darahku terasa beku. Spray, bantal, bahkan lipatan kasurku dipenuhi belatung yang bergelombang seperti lautan putih. Mereka bergerak ke arahku, merayap ke kulitku. Aku berteriak dan melompat dari kasur, menjatuhkan lampu tidur hingga bohlamnya pecah. Aku habiskan malam itu di ruang tamu, duduk memeluk lutut sampai fajar. Saat pagi datang, semua belatung itu menghilang seolah tidak pernah ada. Tapi rasa gatal di tubuhku tetap tersisa. Sejak malam itu aku tak pernah tidur nyenyak. Ada suara-suara berbisik di telingaku setiap aku memejamkan mata. Suara itu lirih, seperti seseorang memanggil namaku dari jarak dekat. Kadang aku terbangun tengah malam dan menemukan bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pojok kamar, menunduk, menghadap ke kasurku. Tubuhnya kaku, wajahnya tertutup rambut, tapi aku bisa merasakan tatapan tajamnya. Tubuhku mulai melemah, kepalaku pusing setiap hari, perutku mual, tapi dokter berkata aku sehat. Tidak ada apa-apa, katanya. Padahal aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Teman-teman mulai bilang wajahku pucat dan mataku cekung. Tapi aku tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu sore, aku memberanikan diri menemui seorang orang pintar di ujung desa. Begitu aku duduk, dia menatapku lekat-lekat lalu berkata pelan, "Kamu dikirim sesuatu dari orang yang kamu kenal. Dia iri padamu." Aku hanya bisa terdiam. Di kepalaku, nama Rani langsung muncul. Tatapan matanya, senyumnya yang terlalu manis untuk menjadi tulus. Semuanya masuk akal sekarang. Malam itu aku pulang dengan dada berdegup kencang. Saat membuka pintu rumah, aku mencium bau busuk yang menusuk hidung. Tepat di depan pintu, ada sebungkus kain hitam basah oleh cairan lengket. Dengan tangan gemetar aku membukanya. Di dalamnya ada tanah kuburan yang masih lembab, rambut panjang yang kusut dan sisa makanan berbelatung. Aku langsung membuang bungkusan itu. Tapi saat aku masuk ke dalam rumah, aku mendengar sesuatu. Suara langkah kaki di lantai kamar. Aku memberanikan diri naik, dan di sana, di atas kasurku yang belatung itu kembali. Kali ini lebih banyak, seolah menunggu kedatanganku. Sebelum aku sempat lari, sebuah suara berbisik di belakang telingaku. "Kau tak akan lolos." Tubuhku membeku. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di ujung mata aku melihat sosok perempuan itu lagi. Berdiri di pojok, tubuhnya membungkuk, tangannya bergerak ke arahku, dan di jarinya ada belatung yang merayap turun ke lantai. Sejak malam itu aku tak lagi menghitung hari, karena setiap malam adalah mimpi buruk yang tidak pernah selesai.